Meniti bulan Ramadan yang suci dan penuh hikmah pahala, umat muslim seolah diajak untuk menepi sejenak dan menoleh hikmah luar biasa di balik kisah luar biasa seorang supir sederhana bernama Joko Mulyanto. Rumah pria yang bertempat tinggal di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini selalu ramai dengan anak-anak, bukan karena tidak mematuhi program pemerintah 2 anak cukup, tapi karena mengasuh lebih dari 40 anak yatim piatu dan duafa dengan gratis tanpa biaya. Tak tanggung-tanggung, demi membiayai lebih dari 30 anak yatim piatu tersebut, Joko sampai sempat mengorbankan mobil dan tanahnya untuk dijual, demi menolong anak-anak yang uniknya datang dari berbagai penjuru negeri. Let's go. Nih berantakan, ini mulai belajar rapi-rapi mereka. Ya kita di sini kan kita tidak nyari anak-anak, dianterin gitu aja. Ini semuanya. Kalau ini nama Iki dari Tangerang nih, ini saya dikasih di tepi jalan, di depan sana. Waktu hadir di sini ya ada banyak anunya nih, banyak bekas siksaan lah. Menginspirasi ya, dan luar biasa karena dalam Islam orang-orang yang dekat dengan anak yatim itu memang menjadi anjurannya Rasulullah supaya kita dekat dengan anak yatim. Ya, berawal dari niat baik Joko bersama istri menampung 2 anak korban kerusuhan di tahun 2002 lalu, kini Yayasan Yatim Piatu yang dikelola Joko berkembang pesat, menaungi sekitar 40 orang anak-anak yatim dan duafa, bahkan disengaja ditelantarkan keluarganya sendiri. Anak-anak asuh yang dinaungi Joko dan istrinya pun kian mengulik hati siapapun yang memandang, karena masing-masing memendam kisah miris dan kemalangan yang mengejutkan. Di antaranya, anak bernama Rizik yang datang ke rumah panti Joko di usia 11 tahun, namun tak pernah mengenyam pendidikan sekolah karena kemiskinan. Umur pas kelas 1 SMA. Gimana? Kok bisa sampai ada di tempat Disuruh saudara, gara-gara ekonomi gak ada di sini. Kurang ekonomi. Ini anak saya tadi juga nggak tahu, saudaranya juga saya belum begitu tahu. Tahu-tahu dia ngirimkan dia. Ini saya sempat kaget juga, udah gede gitu. Umur 11 ya pada waktu kamu sini. 11 atau berapa? Pertama masuk 11. Itu tidak pernah ngenyam pendidikan. Dia tidak punya data sama sekali. Bapaknya nggak punya KTP, nggak punya kakak. Jadi mau masuk sekolah susah. Nih kasihan. Semua anak-anaknya itu, adik-adiknya juga nggak susah untuk sekolah karena nggak punya data. Tanpa pernah berusaha meminta-minta sumbangan, Joko hanya bertumpu pada penghasilan sebagai supir yang tak seberapa. Cobaan pun kian menusuk ketika Joko divonis mengidap penyakit diabetes dan komplikasi penyakit hepatitis B yang memaksanya untuk berhenti menjadi supir. Tapi jika sejatinya ridho Allah selalu menyertai orang-orang yang rajin bersedekah dan tidak kikir, Joko pun sempat menuai kisah ajaib ketika dihimpit kesulitan. Bapak sakit diabetes dan ditambah dengan komplikasi hepatitis B. Saya nggak pernah untuk minta ngurusin anak dulu itu minta nggak pernah saya. Nambah lagi perempuannya nama. Akhirnya wah anak laki juga udah mulai gede-gede, perempuan mulai gede-gede. Ini pusing untuk ngatasinya saya. Punya keinginan wah ini harus saya bangunkan asrama putra, harus saya pisahkan antara laki sama perempuan. Mungkin Allah mengetuk umatnya ya. Ada orang datang ujuk-ujuk ke sini, lah besoknya datang lagi bawa insinyur, ngukur itu tanah. Ya udah Pak, ini kapan kita mulai untuk bangun asrama ini? Kan saya kaget Pak, saya nggak punya dana. Saya bilang gitu. Udah tenang aja kata dia. Jadi ini mudah-mudahan benar-benar Allah berikan pahala yang besar ya, dan menjadi contoh bagi kita semua supaya kita memang peduli kepada anak-anak yatim yang secara orang tuanya mereka nggak ada, maka mereka butuh kasih sayang, bukan hanya bantuan secara materi, tapi juga mereka butuh sentuhan, butuh perhatian kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang, insya Allah.
Uniknya, meski berbeda bumi yang dipijak, semangat mulia untuk berbagi ini pula lah yang pernah dicoba oleh artis dunia Richard Gere. Aktor gaik Hollywood ini sempat melakukan social eksperimen dengan menyamar menjadi seorang gelandangan di kawasan jalanan New York, Amerika Serikat untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang terhadap dirinya yang berdandan kumuh. Mengalami sendiri berkeliling jalanan New York selama berjam-jam tanpa digubris dan hanya satu orang yang peduli memberikan pizza sisa, Richard pun menulis dalam status sosial media miliknya dirinya sempat terharu. Dan untuk menyatakan rasa syukur, Richard pun membagi uang $100 atau senilai Rp1.400.000 kepada setiap gelandangan yang ditemuinya, hingga membuat para gelandangan itu menangis. Karena sejatinya ada hak-hak fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di balik setiap rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita ini sering dilalaikan oleh urusan dunia kita sendiri, harta, jabatan, tampan, dan lain sebagainya. Hatta zurtumul maqabir. Kapan kita akan sadar bahwa kita dilalaikan dunia? Sampai kita masuk ke dalam kuburan kita sendiri. Kalau kita tidak ingin terlena dengan urusan dunia, maka berbagilah terhadap siapapun. Satu di antaranya yang harus kita berbagi adalah anak-anak yatim. Dan Rasulullah bahkan di zaman Rasul, beliau dipanggil sebagai bapaknya para yatim. Kepedulian seorang Rasulullah kepada anak yatim tidak ada tandingannya. Ramadan rupanya kian mempererat jalinan cinta Billy Syahputra dan Hilda Fitria. Di tengah goncang-gancing masalah status pernikahan Hilda dan Chris Hatta, kemarin Billy bertandang ke rumah Hilda dan buka puasa bersama keluarga besar Hilda. Nah, bagaimanakah syahdu dan reaksi keluarga Hilda ketika Hilda memperkenalkan satu persatu keluarganya kepada Billy? Dan benarkah ini sinyal bahwa Billy akan segera melamar Hilda? Kita simak ulasannya hanya di Hot Shot selesai jeda pariwara yang berikut ini. Menapaki hari kedua puasa Ramadan kemarin, sebuah pemandangan mengejutkan pecah di rumah Hilda Fitria. Bagaimana tidak, di tengah gonjang-ganjing masalah status pernikahannya dengan Chris Hatta, kemarin Hilda merayakan ulang tahunnya yang ke-23 dengan menggelar acara pengajian sekaligus santunan anak yatim di rumahnya. Uniknya acara tersebut tidak hanya menghadirkan ibu dan kakeknya, tapi juga keluarga besar dan turut mengundang Billy Syahputra. Maka sebelum azan maghrib bergema menandakan buka puasa berlangsung, Hilda pun terlihat antusias dan bahagia mempersiapkan acara ulang tahunnya yang bernuansa religi seperti berikut ini. Hai pemirsa Hot Shot, hari ini alhamdulillah usia aku genap 23 tahun. Hari ini aku ngadain acara nih bareng anak yatim, bareng keluarga juga mau buka puasa gitu. Nih kita lihat nih apa aja yang udah siap ya. Ini makanan udah ditaruh semua ya? Ini berhubung aku lagi mau ngadain acara buka puasa bersama anak yatim. Hai adik-adik, tuh, halo. Nih, ini ada mamaku nih, Tuh, ini nenek aku nih. Tuh, nenek aku yang paling cantik. Sementara Hilda dan keluarga besarnya menggelar acara pengajian, di luar Billy pun bergegas datang menciptakan sebuah pemandangan mengejutkan. Pasalnya Billy seolah tak sabar ingin bertemu Hilda yang sedang berulang tahun. Ada apa dengan Billy dan Hilda?
tak pernah mengakui secara terang-terangan soal status hubungan mereka di tengah gonjang-ganjing masalah pernikahan Hilda dengan Chris Hatta. Mungkinkah diam-diam Billy memang tengah menjalin hubungan cinta serius dengan Hilda? Udah makan? Udah. Assalamualaikum. Mana mama? Baru pulang. Dia ulang tahun nih, selamat ulang tahun. Udah dirayain? Udah dirayain? Ntar lah. Spesial. Gue udah siapin kado tiket ke luar negeri. Lagi gue. Selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat, murah rezeki, sukses. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Benarkah berbeda dari Chris Hatta, Billy sudah berhasil merebut hati Ibunda Hilda dan sudah mendapat restunya? Sering. Kalau mama sih seneng aja gitu, alhamdulillah. Hilda dapat pendamping kayak Billy, alhamdulillah. Karena feeling orang tua kan itu ya. Mama sih udah memang dari pas sama yang itu juga. Dari awal mama juga udah kurang srek gitu. Kurang srek. Karena kan feeling orang tua kan kuat ya kan. Ya ini ya mama lihat orangnya baik. Waktu pas si Chris datang ke rumah sakit tuh benar-benar kaget. Shock banget gitu. Kenapa kok bisa gitu kan. Istilahnya yang mama nggak habis pikir, istilahnya kan dia kan udah kenal mama, ya kan si Chris kan udah kenal mama kan, ya kan dia udah tahu rumah mama. Ya kalau memang dia ini secara baik-baik dong datang ke rumah, ya kan ngomong secara baik-baik. Kalau diginin kan mama jelas-jelas kan kecolongan juga, ya kan. Iya dia bisa ngomong ke sana kemari, ya kan. Kalau memang dia laki-laki jantan datang ke rumah, ya kan lamar, ya kan. Aku kan sama Hilda udah hampir lama ya, udah hampir bertahun-tahun aku sama Hilda kan. Memang aku sering banget datang ke rumah sini, terus ketemu sama mamanya Hilda, sama beberapa keluarganya Hilda. Teka-teki pun kian kental mewarnai suasana acara buka puasa bersama di hari ulang tahun Hilda kemarin. Ketika Billy tak lagi malu-malu mengenakan cincin di jari manis kirinya, menyisakan tanya. Mungkinkah ini sinyal bahwa Billy akan segera melamar Hilda untuk menikah di tahun 2018 ini pasca menuai vonis putusan status pernikahan Hilda dan Chris Hatta pecah? Entahlah, yang pasti saat Hilda tengah mesra menyuapi Billy menu buka puasa, Ibunda Hilda mendadak memanggil Billy agar mendapatkan berkah doa dari kakek buyut Hilda. Apa isi doa yang diberkahi oleh kakek Hilda berikut ini? Billy mau didoain, Billy. Mau didoain. Kita makan dulu deh. Tadi perasaan udah kesana kok panggil lagi. Amin. Belum ada kepikiran ke sana, tapi kita lagi meniti perlahanan untuk menuju ke sana. Dalam arti kita harus introspeksi diri dulu satu sama lain, saling koreksi diri, kita kekurangan apa gitu. Dalam arti gini, kita aja pacaran atau berhubungan aja masih ada persoalan-persoalan kecil bisa-bisa menjadi besar. Nah justru itu kita harus gimana caranya menangani permasalahan-permasalahan itu dengan baik. Otomatis kan kalau misalkan kita menikah sekali untuk seumur hidup kan. Jadi aku tuh tidak mau dengan menikah lalu berpisah. Jadi kita harus benar-benar matang. Benar-benar matang lah. Intinya ya sekarang jalanin aja dulu. Ya. Thank you Hotshot karena udah ngikutin aku nih seharian dari buka puasa bareng-bareng anak yatim, ngerayain ulang tahun aku. Pokoknya untuk kalian semua, kita mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kalian diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berperan sebagai
Ustadz juga sih mungkin udah muka terakhir kali ya, penulis naskah tuh kalau bikin naskah ngepasin muka kayaknya. Akri Patrio menikah lagi untuk yang kedua kali dan siap untuk melakukan poligami. Tapi eits, jangan terkejut dulu. Ini hanyalah adegan seru yang dijalani Akri dalam sinetron Ramadan Cuma di Sini. Ada di sini. Rumah kita. Dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sumarti Inim Sumartono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya berperan sebagai Ustadz juga sih mungkin udah muka terakhir kali ya, penulis naskah tuh kalau bikin naskah ngepasin muka kayaknya. Hari ini scene-nya di dalam masjid, kita acara akad nikah gitu. Akad nikah sama apa namanya yang lebih muda lah gitu. Ruangan tuh lihat aja di masjid tuh kan, itu biasanya apa dong? Nah itu biasanya kita lihat arena. Waduh, arena. Uniknya, kemunculan Akri dalam sinetron Cuma di Sini turut diwarnai keajaiban ilahi. Pasalnya, Akri sempat memutuskan tidak akan mau menerima tawaran bermain sinetron karena ingin fokus melakukan ibadah dan dakwah selama bulan Ramadan. Tapi manusia boleh berencana, Allah jualah yang menentukan. Tekad Akri untuk beribadah mendadak batal karena berbagai jalan yang dititi seolah selalu digiring sang Halik pada sinetron Cuma di Sini yang sejatinya juga banyak mengandung dakwah dalam setiap kutipan adegannya. Pengen fokus ke dakwah aja dengan ngurusin masjid ya. Ada lagi persoalan bicara kebutuhan atau apa bla bla dan lain sebagainya lah. Susah sih, susah. Kembaliin aja udah, semuanya memang ketentuan Allah kok. Yang penting di sela-sela seperti ini kita masih tetap bertahan untuk berpuasa, tetap menjalankan sholat. Menjalankan sholat walaupun dalam kondisi bagaimana nggak ada istilah kata oh kita kalah tuh nggak. Artinya puasa karena itu ibadah, syuting karena itu kerjaan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Justy Michelle Tumbel mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan mulai tayang pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu.